Saya selalu bilang Biro Pengadaan Barang Jasa melaksanakan tugasnya, kita laksanakan benar saja, dianggap bahwa salah. Apalagi kita buat salah, pasti lebih salah. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, kinerja pelayanan publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBJ, Provinsi NTT, patut dihargai dan diapresiasi masyarakat NTT karena apa? Lembaga dengan sistem kerja yang transparan dan sangat ketat berhadapan dengan pengawasan sosial ini sempat meraih satu penghargaan tingkat nasional yakni National Procurement Award 2018 kategori UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan, Center of Excellence Pengadaan Barang, Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah LKPP, Indonesia. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT, Siprianus Kelen S. Sos MSI ditemui media ini di ruang kerjanya Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2020, mengatakan bahwa lembaga pemerintah dengan sistem kerja yang sangat transparan dan penuh tuntutan pengawasan sosial ini tentunya menuntut dirinya sebagai kepala biro bersama tim kerja untuk bekerja secara optimal dalam menjawab setiap tuntutan pekerjaan yang dihadapi sebagai tugas pokok dan fungsi. Untuk lebih jelasnya ikutilah dialog interaktif Bung Franco bersama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT melalui newsdaring.com dan channel TV Info Rakyat. Selamat menyimak dan jangan lupa subscribe dan bagikan. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Pemirsa pencinta TV Info Rakyat dan Newsdaring dimanapun saat ini Anda berada, perbincangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTT khususnya dan di seluruh Indonesia pasti sangat menarik untuk kita jumpai. Saat ini di samping saya telah hadir Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Sipri Kelen, siap untuk memberikan penjelasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan barang dan jasa di NTT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Dalam kaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa di NTT tentunya banyak hal yang menjadi sorotan publik. Dan ada pandangan bahwa bertugas di lembaga ini berpotensi hukumnya itu hampir 80%. Ya. Orang katakan bahwa kaki sebelahnya ada di lembaga hukum, kaki sebelahnya ada di atas. Ya. Itu adalah pandangan-pandangan biasa yang sering kita jumpai. Tetapi sampai saat ini informasi yang kita peroleh bahwa ketika Bapak memimpin lembaga ini sempat mendapat penghargaan dari Center of Excellence Pengadaan Barang dan Jasa dari pusat. Ya. Trik-trik yang Bapak kembangkan di lembaga ini seperti apa sampai memperoleh penghargaan itu? Suara Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Franco dan teman-teman sekalian. Saya masuk di Biro Pengadaan Barang dan Jasa saat itu namanya Biro Administrasi Pembangunan. Dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta menemukan bahwa dua hal yang harus segera diselesaikan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan dua hal itu antara lain salah satunya kelembagaan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pokja itu harus berdiri sendiri, tidak boleh ada ikut campur tangan dengan instansi yang lainnya. Dan oleh karena itu dulu masih bersifat ad hoc pada Biro Administrasi Pembangunan. Lalu kemudian kita bekerja sama, berkomunikasi bersama-sama dengan anggota Dewan yang terhormat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian kita lakukan ini menjadi satu pokja yang mandiri yang disebut namanya UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita dapatkan di tahun 2018 dibentuklah menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi pada saat itu ada dua, biro itu dipecah menjadi satu biro kerjasama
kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Pengadaan Barang Jasa saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Sudah 4 tahun lebih saya menjalani ini. Di tahun pertama saya bersama teman-teman semua di Biro Pengadaan Barang Jasa berjanji dan bertekad untuk harus mendapatkan sesuatu yang baik untuk dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Maka beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi untuk Pokja Mandiri, dan kami lakukan itu sesuai dengan aturan LKPP. Kita penuhi semua persyaratan, termasuk di dalamnya SDN. SDN waktu awal-awalnya saya penuhi mereka dengan mengikuti pendidikan pengadaan barang dan jasa, ada 10 orang, dan kembali ada yang mendapat sertifikasi pengadaan barang dan jasa secara nasional, ada bahkan 2 orang secara internasional. Dan kemudian ada 3 orang sebagai mentor di tingkat nasional dan juga di tingkat provinsi. Dan kepada mereka ini saya mengharapkan supaya pekerjaan itu harus profesional dan harus baik. Dan kalau sudah baik itu berarti bahwa NTT akan lebih maju lagi. Itu niat saya. Tetapi juga keinginan pemerintah, keinginan masyarakat bahwa pengadaan itu harus bersih, harus transparan. Kemudian saya tekankan kepada teman-teman semua, kalian semua sudah menjadi ahli pengadaan barang dan jasa. Kalau namanya ahli pengadaan barang dan jasa itu berarti tidak boleh buat salah. Kalau buat salah itu berarti bukan ahli. Dan itu yang saya tidak inginkan seperti itu. Dan setiap tahun kita lakukan banyak paket yang kami harus lakukan untuk pengadaan barang jasa. Ya memang ada kurang-kurangnya, tetapi bahwa itu kekurangan itu kita lengkapi, setiap kali ada kekurangan kita perbaiki. Dan kemudian ada penilaian dari LKPP, dari pusat, menyatakan bahwa NTT termasuk pengadaan barang yang transparansi, pengadaan barang yang bersih, dan bebas dari korupsi. Dan kami mendapatkan penghargaan menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa tingkat nasional yang disebut Center of Excellence pengadaan barang dan jasa. Dan oleh karena itu, maka sampai dengan saat ini 3-4 tahun bahkan hampir 5 tahun saya ada di Biro Pengadaan Barang Jasa, masalah demi masalah itu selalu ada, tidak ada bilang tidak ada masalah, tetapi bahwa kita selesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Dan untuk Biro Pengadaan Barang Jasa seperti masyarakat tahu, semua tahu, masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan seterusnya kita harus lakukan seperti itu. Tapi terkadang masyarakat menilai ini kurang, ini itu, dan kurang ini, kurang itu. Tetapi untuk proses pengadaan barang dan jasanya ini harus melibatkan banyak pihak. Nah, oleh karena itu inovasi yang terbaru kami lakukan adalah kita membuka satu klinik pengadaan barang jasa. Untuk apa klinik itu dibuka dan dilakukan di pengadaan barang jasa? Kok pengadaan barang jasa ada klinik? Itu bermaksud bahwa ada dokternya di sana. Bagi masyarakat yang tidak tahu, tidak mengerti tentang pengadaan barang jasa, datanglah ke Biro Pengadaan Barang Jasa, di klinik pengadaan barang dan jasa. Di sana dokter akan memberikan resepnya. Di sana dokter akan memberikan ilmunya untuk mengetahui bagaimana pengadaan barang jasa yang benar dan baik. Terutama PPK, PA yang ada di masing-masing OPD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan semua kabupaten kota boleh kami buka untuk klinik pengadaan barang jasa. Kami buka setiap jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa saat ini, supaya kalau ada masalah-masalah yang ada di lapangan, misalnya masyarakat temukan sesuatu yang tidak beres, datang dan informasikan kepada kami sendiri, menyampaikan kepada kami sendiri bahwa di sana seperti ini, yang kurang-kurangnya seperti ini. Baik, kita perbaiki pelan-pelan terus-menerus.
dan akhirnya menjadi baik. Dan saya kira untuk NTT selama ini masalah besar hampir tidak ada, walaupun di 1 tahun yang belakangan ada sedikit, tapi itu ya bukan di Biro Pengelolaan Jasa. Kenapa kita dapatkan Center of Excellence? Karena semua persyaratan yang kita penuhi, baik SDM-nya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, kemudian peralatannya juga kita penuhi, sehingga kita bisa dapatkan ini. Paling penting SDM-nya, dan lebih penting lagi integritas Pokja sendiri. Dan tentunya pimpinan harus melihat seperti itu. Satu hal yang sangat menarik Bapak, tadi Bapak sempat singgung bahwa di biro ini sempat mengadakan semacam satu Pokja tersendiri terkait membangun klinik. Ya, klinik ini kan kita tahu bahwa itu hanya berlaku untuk dunia medis. Tetapi di sini pengadaan barang dan jasa ada klinik juga, di mana berlaku semacam dokter, ya, tim ahli yang siap untuk memberikan informasi atau edukasi kepada pihak-pihak yang mau menerima, terutama tadi yang terhadap pejabat yang buat komitmen ketika proyek-proyek yang berlaku, ya, dari kabupaten kota dan tim pemerintah sendiri, ya. Ini mekanisme kerjanya seperti apa? Apakah ada yang memang ditugaskan khusus di sana, ataukah memang itu hanya semacam kerja gotong royong seperti itu? Ya. Jadi namanya klinik ini di awal-awal tahun kita sudah mulai buka juga, tetapi belum terlalu nampak. Nah sekarang saya lakukan untuk klinik pengadaan barang dan jasa ini ada dokternya di sana, jadi ada tim kerja. Kita bentuk tim kerja. Jadi ada tim yang dokter sebagai ahli kontrak, ada yang ahli pengadaan barangnya saja. Jadi ketika masyarakat kurang paham kaitan dengan hal-hal seperti itu, datang kita cari dokter ini yang kalau datang untuk menjelaskan seperti ini. Jadi sifatnya konsultasi, koordinasi, hal-hal yang kurang-kurang. Jadi ini membuka, mungkin ada masyarakat merasa tidak puas, merasa ini terganjal di dalam pikirannya dan sebagainya, pasti mereka akan datang dan memberikan informasi di klinik ini. Dan ini menjadi pusat sumber masalah-masalah yang ada selama ini, misalnya di masyarakat yang masih kurang paham, mereka datang dan menyampaikan. Dan kami punya tim kerja khusus untuk di klinik ini dan punya ruangan khusus untuk mendapatkan konsultasi, mendapatkan pengetahuan dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Saya selalu bilang Biro Pengadaan Barang Jasa melaksanakan tugasnya, kita laksanakan benar saja, dianggap bahwa salah. Apalagi kita buat salah, pasti lebih salah lagi. Nah itu dampaknya pasti ada larinya ke hukum. Nah itu yang kami teringinkan. Itu semua kita kerja dengan hati. Kalau kita kerja dengan hati, saya yakin dan percaya segala permasalahan itu akan terhindari kita sendiri. Luar biasa Bapak. Jadi memang tugas Bapak ini memang sebagaimana di awal tadi saya sampaikan bahwa memang dia potensi kesalahan itu memang dia ada perata hampir 80%. Tapi untuk sistem pengadaan barang dan jasa sekarang kan berlaku sistem elektronik, ya, di mana tidak bersifat manual lagi, supaya orang tetap muka langsung penyedia barang, pemilik barang dan segala macam. Tapi dia sistem elektronik dan orang membatasi orang untuk bertemu secara langsung, ya. Tapi apakah ada celah untuk selama ini, artinya pengalaman sejauh Bapak pimpin lembaga ini, adakah pihak ketiga atau para pihak yang datang dalam kaitan membangun hubungan seperti itu? Jadi itulah yang terjadi di masyarakat, anggapan masyarakat dan sebagainya. Kita dunia saat ini dunia elektronik. Maka dulu namanya LPSE, Lembaga Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, itu di luar sana, ada di Infocom dan mana-mana. Kemudian Pokja berdiri sendiri, jadi dia di luar sana. Tetapi ketika kami bentuk dia menjadi Biro Pengadaan Barang Jasa, kita himpunkan dia menjadi satu. Di saat itu banyak orang berpikir nanti istilahnya, kok LPSC-nya di situ, Pokja-nya di situ, pasti ada terjadi kong kali kong dan sebagainya. Lalu saya hanya menjawab,
Pokja tersendiri, LPS-nya tersendiri di jauh sana. Tapi kalau orangnya, integritasnya tidak bagus, hal-hal yang negatif akan terjadi. Tetapi mereka dua ini berkumpul di satu rumah, kamar yang berbeda, dan tidak ada pikiran yang negatif, maka tidak akan terjadi hal yang negatif. Istilahnya Itu niat, yang kan? niat, yang niat. Jadi kalau ada hal yang baik kita lakukan, saya yakin tidak ada. Dan ternyata selama 3-4 tahun dia di dalam satu rumah, kamar berbeda, tetapi berjalan baik, normal. Dan memang semua secara elektronik. Jadi tidak ada lagi yang namanya kita bertemu antara penyedia dengan Pokja. Dia akan berdiri sendiri. Dan Pokja saya siapkan satu kamar tersendiri. Dan tahun ini saya lakukan dan saya sekat-sekat. Mereka yang datang bawa dokumen-dokumen tidak akan bertemu dengan Pokja. Nanti akan bertemu dengan tim khusus lagi di satu ruangan tersendiri. Dan itu yang akan memverifikasi dokumen-dokumen itu. Karena semuanya itu kan ada di lewat elektronik. Ketika kita tayangkan paket pengadaan barang dan jasa itu di LPC, semua penyedia mendaftarkan dan memberikan penawaran lewat LPC. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pemirsa. Satu pelajaran publik menjadi pembelajaran yang sangat bermakna nilainya ketika membangun daerah di mana kita sekutu bergandeng tangan pihak per pihak untuk membangun daerah ini menuju satu totalitas yang kita impikan, yaitu bangkit menuju satu titik kesejahteraan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa memang dari sisi namanya lalu dari lingkup kerjanya mungkin kecil, tetapi fungsinya luar biasa. Menyentuh satu gerak pembangunan satu tahun di satu daerah. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.